Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atka dari Divisi Data Analis. Baik, pada pertemuan sebelumnya pasti kalian sudah mempelajari dan sudah memahami materi machine learning, apa itu machine learning, cara kerja machine learning, algoritma machine learning, serta keunggulan dan kekurangan dari machine learning. Dan pada pertemuan kali ini, untuk materi selanjutnya yaitu materi deep learning. Apa sih deep learning itu? Deep learning itu adalah sebuah subbidang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network dengan banyak lapisan seperti lapisan input atau input layer, terus hidden layer, serta output layer. Input layer itu model atau deep learning itu lapisan ini menerima data secara mentah, kemudian pada hidden layer ini lapisan ini memproses data yang mentah dari input tadi dan kemudian akan diberikan ke lapisan selanjutnya yaitu lapisan output layer. Ini adalah representasi atau hasil dari proses hidden layer. Di dalam hidden layer juga banyak sekali algoritmanya. Untuk jaringan ini itu berusaha meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi dengan banyaknya lapisan atau deep. Model deep learning mampu mempelajari representasi fitur dari data yang sangat kompleks. Di materi sebelumnya pasti kalian sudah paham apa itu artificial intelligence, machine learning, serta deep learning. Untuk kategori dari deep learning itu contohnya tuh ada convolutional neural network atau CNN, ada recurrent neural network atau RNN, dan ada long short term memory atau LSTM. Apa sih itu CNN atau convolutional neural network? CNN ini adalah jenis jaringan saraf yang dirancang khusus untuk memproses data. CNN ini adalah jenis jaringan saraf yang dirancang khusus untuk memproses data berbentuk grid seperti gambar. CNN ini menggunakan lapisan konvolusi untuk mengekstraksi fitur spasial dari data. Contoh penggunaannya itu seperti pengenalan gambar atau atau bisa digunakan untuk face recognition, pengolahan video, dan deteksi objek. Terus selanjutnya itu ada recurrent neural network atau RNN. RNN ini adalah jenis jaringan saraf yang memiliki koneksi berulang atau looping, menginginkan informasi mengalir kembali ke jaringan. Digunakan untuk data berurutan, contohnya itu NLP, Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami, analisis deret waktu atau time series, kemudian ada prediksi teks. Untuk selanjutnya itu adalah long short term memory atau LSTM. Ini adalah subtipe dari RNN yang dirancang untuk menyimpan informasi lebih lama dan mengatasi masalah finishing gradient. LSTM ini mampu menangani urutan yang panjang dengan lebih baik. Contoh kegunaannya itu seperti prediksi teks, analisis sentimen, dan NLP atau pemrosesan bahasa alami. Terus untuk selanjutnya itu ada forecasting. Forecasting itu proses memprediksi atau memperkirakan nilai keadaan masa depan berdasarkan data yang tersedia dan informasi historis. Pada pelatihan PTNG 2024 ini, di materi deep learning ini kita cuma menerapkan forecasting dengan menggunakan model ARIMA, single dan multi layer NN, LSTM, serta RNN. Yang pertama itu ada ARIMA Auto-Regressive Integrated Moving Average, model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data deret waktu dengan pola musiman dan trend. ARIMA dengan 3 komponen utama yaitu Autoregression atau ER, Differencing, dan Moving Average atau MR. Untuk flow ini adalah contoh flowchart dari model ARIMA itu. Yang pertama, consider ARIMA model, mempertimbangkan model ARIMA, terus mengkonversi stasioner
dan mengidentifikasi tingkat perbedaannya. Kemudian menggunakan ACF dan PACF untuk menemukan perbedaan model ARIMA. Terus selanjutnya itu menggunakan parameter P, D, Q untuk mengestimasi model. Terus untuk selanjutnya itu menemukan model ARIMA yang bagus performanya untuk dijadikan sebuah star forecasting model. Terus next, untuk kelebihan dan kekurangan dari ARIMA itu yang pertama, untuk kelebihan cocok untuk data time series yang memiliki pola musiman dan tren. Terus dapat bekerja dengan dataset kecil, mudah diinterpretasikan karena hasilnya dalam bentuk linear. Jadi kalau datanya dalam bentuk non-linear itu agak kurang. Terus untuk kekurangan dari ARIMA ini yang pertama tidak bisa menangani data non-linear seperti yang sudah saya katakan. Yang kedua itu membutuhkan untuk kekurangan yang kedua itu membutuhkan pemrosesan data yang cukup seperti stationary, mencari stasioner dan mencari perbedaan. Terus tidak efisien untuk data kompleks yang memiliki banyak fitur atau variabel. Next, untuk single layer NN, model ini paling sederhana yang hanya memiliki satu lapisan neuron. Single layer NN ini hanya dapat menyelesaikan masalah klasifikasi linear, tidak dengan klasifikasi non-linear atau tidak dengan masalah non-linear. Untuk kelebihan dari single layer ini sederhana dan cepat dalam pelatihan karena datanya itu linear. Kemudian yang selanjutnya itu mudah diimplementasikan. Untuk kekurangan yang pertama itu hanya mampu menyelesaikan masalah yang dapat dipisahkan secara linear. Jadi tidak dengan data non-linear. Terus selanjutnya itu tidak dapat menangani data yang lebih kompleks atau non-linear. Pada single layer ini cocok untuk yang pertama itu masalah klasifikasi sederhana dengan data linear, kayak pengenalan pola dasar. Terus yang kedua itu ketika masalah yang dihadapi tidak memerlukan jaringan saraf yang dalam dan kompleks. Selanjutnya itu multi layer NN. Tadi kan single layer, sekarang multi layer. Jaringan ini memiliki beberapa lapisan tersembunyi. Kalau single layer kan cuma memiliki satu lapisan, sedangkan kalau multi itu memiliki lebih dari satu lapisan yang tersembunyi atau hidden layer. Multi NN ini dikenal juga sebagai multi layer perceptron. MLP menggunakan backpropagation untuk melatih jaringan dan mampu menyelesaikan masalah non-linear. Jadi sampai sini udah paham perbedaan single sama multi. Kalau single gampangannya tuh single memproses data linear, kalau multi itu bisa menyelesaikan masalah non-linear. Untuk kelebihannya itu ya sudah saya katakan, dapat mempelajari pola non-linear, fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai masalah baik itu linear maupun non-linear. Kekurangan itu membutuhkan lebih banyak data dan waktu pelatihan dibandingkan dengan single layer NN. Karena kompleksnya model ini bisa mempelajari pola non-linear dan pola linear, maka dibutuhkan waktu yang cukup untuk membuat pelatihan model. Terus beresiko overfitting itu mengeneralisasikan semuanya. Jika model terlalu dalam dan data yang digunakan terlalu sedikit. Pada multilayer ini cocok untuk klasifikasi atau regresi yang lebih kompleks seperti pengenalan gambar, prediksi harga, atau klasifikasi teks. Selanjutnya itu ada long short term memory atau LSTM. Ini adalah varian dari RNN yang dirancang untuk menyimpan informasi dalam jangka panjang dan mengatasi masalah vanishing regression. LSTM ini memiliki mekanisme cache yang membantu mengontrol aliran informasi yang melalui jaringan. Untuk kegunaan dari LSTM ini untuk NLP atau pemrosesan bahasa alami, terutama dalam tugas-tugas yang memerlukan pengertian konteks panjang seperti chatbot dan terjemahan mesin. Yang kedua itu ada analisis deret waktu dengan urutan panjang seperti prediksi harga saham, cuaca, atau data keuangan.
LSTM ini terdiri dari cells, pintu atau gates, dan mekanisme umpan balik atau feedback. Pada unit LSTM ini memiliki 3 pintu utama atau gate. Yang pertama itu forget gate, mengatur beberapa banyak informasi dari langkah sebelumnya yang harus dilupakan. Yang kedua itu ada input gate, mengontrol berapa banyak informasi yang baru yang akan disimpan dalam memori. Dan yang terakhir itu ada output gate, menentukan beberapa banyak informasi yang diambil dari memori dan digunakan untuk prediksi. Setiap gate itu dikendalikan oleh fungsi aktivasi, biasanya itu sigmoid atau time, yang mengatur aliran informasi berdasarkan konteks saat itu. Untuk kelebihan dan kekurangan LSTM ini, yang pertama, kelebihan dapat mempertahankan informasi dalam urutan data yang panjang, cocok untuk tugas-tugas yang memerlukan konteks temporal yang panjang seperti terjemahan teks atau prediksi time series. Dan untuk kekurangannya itu memiliki waktu pelatihan yang lebih lama dibandingkan dengan RNN. RNN biasa membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi. Nah, selanjutnya itu ada recurrent neural network atau jaringan saraf yang memiliki loop internal atau berulang-ulang, memungkinkan informasi untuk disimpan dan diproses berdasarkan urutan data sebelumnya. RNN ini dirancang untuk memproses data berurutan seperti teks, audio, atau time series. Nah, RNN ini mengambil vektor input X dan jaringan menghasilkan vektor output Y dengan memindai data secara berurutan dari kiri ke kanan. Dengan setiap langkah waktu memperbarui keadaan tersembunyi dan menghasilkan output, CST memiliki parameter yang sama di semua langkah waktu. Ini berarti bahwa set parameter yang sama yang diwakili oleh U, V, W digunakan secara konsisten di seluruh jaringan. U mewakili parameter bobot yang mengatur koneksi dari lapisan input X ke lapisan tersembunyi H. W mewakili bobot yang terkait dengan koneksi antara lapisan tersembunyi, dan V untuk koneksi dari lapisan tersembunyi H ke lapisan output Y. Pembagian parameter ini memungkinkan RNN untuk secara efektif menangkap ketergantungan temporal dan memproses data berurutan secara lebih efisien dengan mempertahankan informasi dari input sebelumnya dalam kondisi tersembunyi soal ini. Untuk kelebihan dari RNN ini dapat memproses data berurutan dan mempertimbangkan konteks historis, dan kekurangannya itu mengalami masalah vanishing gradient saat menangani urutan data yang panjang sehingga sulit untuk mempertahankan informasi dari langkah-langkah sebelumnya. Vanishing gradient itu ketika lapisan itu cuma memproses data yang lebih dekat dengan lapisan tersebut, sehingga lapisan yang terlalu dalam itu tidak ikut diproses. Ini akan mengakibatkan proses modeling dari deep learning ini, dari RNN ini kurang optimal karena kurangnya data. Untuk kegunaan dari RNN ini bisa digunakan untuk pemrosesan data berurutan seperti teks, pemrosesan bahasa alami atau NLP, audio pengenalan suara, atau data time series. Oke, terima kasih karena keterbatasan waktu. Jika ada pertanyaan terkait materi deep learning, silahkan dipertanyakan di kolom komentar atau pas materi offline, pas kelas offline. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.